Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alda Mutmainnah, NIM Q1A1190009, kelas ITPA 2019, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fermentasi tape singkong yang melibatkan mikroba Saccharomyces cerevisiae. Tape singkong adalah tape yang dibuat dari singkong yang difermentasi. Pembuatan tape melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi tape yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Pada dasarnya, tape adalah makanan matang setelah melalui proses kukus atau rebus. Ada dua teknik pembuatan yang menghasilkan tape biasa yang basah dan lunak, dan tape kering yang lebih legit dan dapat digantung tanpa mengalami kerusakan. Mikroba yang berperan dalam pembuatan tape singkong. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape singkong yaitu Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae merupakan bakteri yang termasuk dalam famili Saccharomycetales. Dengan genus Saccharomyces, bentuknya seperti hamil bundar, memanjang seperti benang dan menghasilkan pseudomycelium. Saccharomyces cerevisiae hidup pada kondisi pH 3-6 dengan temperatur maksimal 40-50 derajat Celcius dan minimal 0 derajat Celcius. Saccharomyces cerevisiae sangat mudah ditumbuhkan pada berbagai media. Saccharomyces cerevisiae dapat memfermentasikan glukosa, sukrosa, galaktosa, dan rafinosa. Saccharomyces cerevisiae bersifat fermentatif atau melakukan fermentasi dengan memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan alkohol kuat. Mikrostruktur Saccharomyces cerevisiae yang terdiri dari kapsul, dinding sel, sitoplasma, nukleus, globula lipid, vakuola, mitokondria, serta membran sitoplasma. Saccharomyces cerevisiae berkembang biak dengan cara berikut. Pertama, pertunasan multipolar, di mana tunas muncul dari sekitar ujung sel. Yang kedua, pembelahan tunas, yaitu gabungan antara pertunasan dan pembelahan. Pada proses ini, mula-mula terbentuk tunas, tetapi tempat melekatnya tunas pada sel induk relatif besar. Kemudian, terbentuk septa yang memisahkan tunas dari induk selnya. Pada Saccharomyces, areal tempat melekatnya tunas pada induk sedemikian kecilnya sehingga seolah tidak pernah terbentuk septa atau tidak dapat dilihat oleh mikroskop biasa. Yang ketiga, pembentukan askospora. Pada kamir diploid seperti Saccharomyces cerevisiae, meiosis dapat terjadi langsung dari sel vegetatif. Spora berbentuk bulat atau oval dengan permukaan halus. Struktur komponen sel Saccharomyces cerevisiae dan fungsinya. Yang pertama ada kapsul. Saccharomyces cerevisiae ditutupi oleh komponen ekstraseluler yang berlendir yang dinamakan kapsul yang menutupi bagian luar dinding sel terutama terdiri dari polisakarida. Yang kedua ada dinding sel, merupakan suatu struktur berlapis. Pada lapisan terluar terdapat mannon protein, lalu jaringan mikrofibrir glukan, kemudian kitin dan mannon protein pada lapisan terdalam. Mannon protein berfungsi sebagai penentu porositas dinding sel dan akan menolak masuk molekul yang lebih besar dari 600 kDa. Glukan berfungsi mempertahankan rigiditas dinding sel, sedangkan kitin berfungsi antara lain sebagai reseptor mikosin serta mempertahankan integritas osmotik sel. Kemudian yang ketiga ada vakuola. Biasanya berjumlah satu atau lebih dengan ukuran yang bervariasi. Vakuola ini berupa kantung dari suatu cairan yang lebih bening dan lebih encer dibandingkan dengan sitoplasma. Vakuola dapat diwarnai dengan merah netral sehingga dapat berwarna merah muda dan mudah dibedakan dengan sitoplasma yang tidak berwarna. Yang keempat ada membran sel yang fungsi utamanya dalam pengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sitoplasma.
peran membran yang penting berkaitan dengan proses nutrisi, seperti proses pengembalian karbohidrat, senyawa nitrogen atau ion, serta pengeluaran zat-zat berbahaya dari dalam sel. Yang kelima, ada nukleus atau inti sel yang berfungsi sebagai jalan pertukaran komponen-komponen sitoplasma dengan komponen di dalam nukleus. Bila sel mengalami pembelahan atau pertunasan, kumpulan kromosom atau kromatin akan menjadi dua. Yang keenam, ada mitokondria yang berfungsi dalam proses respirasi kamir, dilapisi oleh dua lapis membran, di mana membran bagian dalam dinamakan krista. Yang ketujuh, ada globola lipid. Saccharomyces cerevisiae mengandung sedikit lipid dalam bentuk globula yang dapat dilihat dengan mikroskop setelah diwarnai dengan pewarna lemak pewarna hitam sudan atau merah. Yang terakhir ada sitoplasma. Saccharomyces cerevisiae mengandung berbagai komponen, yakni glikogen yang merupakan bentuk penyimpanan karbohidrat, asam ribonucleat, dan komposisi sel Saccharomyces cerevisiae. Komposisi Saccharomyces cerevisiae terdiri atas protein kasar 50-52%, karbohidrat 30-37%, lemak 4-5%, dan mineral 7-8%. Komposisi kimia sel kamir yang hampir sama dengan kandungan asam aminonya, yang mana kandungan fenilanin berjumlah 4,1-4,8%, isoleusin 4,6-5,3%, lisin 7,7-7,8%, leusin 7,0-7,8%, metionin 1,6-1,7%, sistin 0,9, treonin 4,8-54, triptofan 1,1-1,3%, dan valin 5,3-5,8%. Faktor yang mempengaruhi Saccharomyces cerevisiae pada pembuatan tape singkong. Yang pertama, suhu. Suhu yang digunakan dalam fermentasi akan mempengaruhi mikroba yang berperan dalam proses fermentasi. Suhu optimal untuk fermentasi tape yaitu 35 derajat sampai 40 derajat Celcius. Yang kedua, ada tingkat keasaman. Tingkat keasaman sangat berpengaruh dalam perkembangan bakteri. Kondisi keasaman yang baik untuk pertumbuhan bakteri adalah 3,5 sampai 5,5. Yang ketiga, ada oksigen. Derajat aerobisis adalah merupakan faktor utama dalam pengendalian fermentasi. Oksigen harus dibatasi pada fermentasi tape agar tercipta suasana fermentasi anaerob. Yang terakhir ada ragi. Ragi yang digunakan dapat mempengaruhi hasil yang akan diperoleh, dikarenakan ragi yang digunakan tersebut bisa tidak menggunakan kultur murni, yaitu dengan penambahan singkong. Jumlah ragi yang diberikan juga dapat mempengaruhi. Apabila ragi yang diberikan terlalu banyak, maka dapat membuat tape tersebut sangat lunak. Proses pembuatan tape singkong. Di sini saya akan menjelaskan diagram alir pembuatan tape singkong. Yang pertama, singkong dikupas, dipotong, lalu dicuci. Kemudian direndam selama 1-2 jam, lalu dikukus. Setelah matang, singkong akan didinginkan, kemudian ditaburi ragi sebanyak 5%. Kemudian singkong tersebut dimasukkan ke keranjang, lalu ditutup. Singkong tersebut akan diperam selama 3 hari 3 malam dan akan menghasilkan tape singkong. Kandungan kimia singkong sebelum dan setelah diolah. Kalori singkong 146,00 kal, sedangkan tape singkong 173,00 kal. Protein singkong yaitu 1,20 gram, sedangkan tape singkong 0,50 gram. Kandungan air singkong yaitu 62,50 gram, sedangkan tape singkong 13,60 gram. Fosfor singkong 40,00 mg, sedangkan tape singkong 30,00 gram. Karbohidrat singkong 34,70 gram, sedangkan tape singkong 42,50 gram. Lemak singkong 0,30 gram, sedangkan tape singkong 0,10 gram. Vitamin C singkong yaitu 30,00 mg, sedangkan tape singkong 0,00 mg. Kalsium singkong yaitu 33,00 mg,
sedangkan tape singkong 30,00 mg. Zat besi singkong 0,70 mg, sedangkan tape singkong 0,00 mg. Vitamin B1 singkong yaitu 0,06 mg, sedangkan tape singkong 0,09 mg. Sumber energi mikroba Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganisme yang digunakan dalam proses pembuatan tape singkong dengan melalui proses fermentasi, yaitu ragi sebagai starternya, yang di dalamnya terdapat salah satu jenis bakteri, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae merupakan bakteri yang termasuk dalam famili Saccharomycetes dengan genus Saccharomyces. Bentuknya sel kamir bundar, memanjang seperti benang, dan menghasilkan pseudomycelium. Bahan dalam pembuatan tape terdiri dari ubi kayu, sehingga sumber energi bagi mikroba selama proses fermentasi berasal dari karbohidrat yang terkandung dalam ubi. Dalam pembuatan tape, sebagai proses fermentasi, karbohidrat atau pati bereaksi dengan enzim atau terhidrolisis, sehingga menghasilkan glukosa. Glukosa akan mengalami proses fermentasi atau peragian dan menghasilkan etanol atau alkohol. Proses metabolisme pada tape singkong. Molekul glukosa akan dirubah menjadi molekul asam pirufat melalui tahap glukolisis. Kemudian, asam pirufat tersebut akan dikarbolisasi menjadi asetaldehid. Tahap berikutnya, asetaldehid dan CO2 akan terbentuk dan akan direduksi menjadi etanol melalui proses katalisis NADH2 yang berfungsi sebagai donor elektron. Energi yang terjebak dalam NADH digunakan untuk mengurangi asetaldehid menjadi etanol. Kandungan etanol atau alkohol pada tape singkong berfungsi untuk merubah tekstur singkong menjadi lunak serta memberi aroma dan rasa yang manis pada tape. Enzim yang berperan dalam fermentasi tape singkong. Yang pertama ada amilase. Enzim amilase merupakan enzim yang mampu mengkatalisis proses hidrolisis pati untuk menghasilkan molekul yang lebih sederhana seperti glukosa, maltose, dan dextrin. Kemudian ada amiloglukosidase. Hasil pemecahan pati oleh amiloglukosidase berupa molekul-molekul glukosa atau disebut tahap sakarifikasi.